Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obet Rame. Saya dari kelas B angkatan 2018, angkat E1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar dengan NIM 183145201063. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita baru dikasih kesempatan dan kesehatan hingga pada hari ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang tetes hidung. Yang pertama yaitu definisi daripada tetes hidung. Tetes hidung adalah salah satu sediaan hidung yang dapat digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh efek sistemik atau lokal. Sediaan hidung mengandung air pada umumnya, isotonik, dan mungkin juga berisi eksipien. Kemudian yang kedua, menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 10, tetes hidung adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang dapat digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam hidung atau menyemprotkan obat ke dalam hidung. Kemudian yang berikut yaitu kategori daripada sediaan tetes hidung. Adapun kategorinya yaitu yang pertama adalah nasal drops. Nasal drops adalah obat hidung yang dapat digunakan untuk meringankan membran plasma, untuk meringankan inflamasi membran hidung. Kemudian yang kedua, nasal spray. Nasal spray adalah obat semprot hidung yang dapat digunakan untuk alergi hidung, rintis alergi, dan sintisis. Rintis alergi di sini yaitu yang dimaksud rintis alergi adalah salah satu jenis penyakit yang dapat menengkusnya pada anak. Gejala umumnya yaitu peradangan pada selaput lendir, muncul akibat munculnya bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, mata merah, dan terasa gatal. Kemudian sintis ini adalah gejala daripada sintis ini adalah yang pertama kelelahan, hidung tersumbat, sakit kepala, batuk, dan mengantuk. Adapun keuntungan dan kerugian daripada sediaan tetes hidung, yang pertama adalah metabolisme melalui intrahepatik dan dinding usus dihindari. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu penguraian di saluran pencernaan dapat dihindari. Yang berikut kecepatan. Keuntungan yang ketiga yaitu kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi serta profil konsentrasi obat dalam plasma sebanding dengan pemberian intravena. Kemudian adapun kerugian yang pertama adalah kerugian yang pertama yaitu teknik dan pemberian obat sulit karena harus memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk ukuran yang tepat. Kemudian yang kedua, lokasi pemberian obat yang sulit dicapai, dan yang ketiga, pembersihan obat yang sulit dicapai juga. Setelah itu yang berikut langkah pembuatan sediaan tetes hidung. Langkah pembuatan tetes hidung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sterilisasi alat dan bahan. Kemudian yang kedua, natrium klorida dilarutkan ke dalam api atau aqua pro injeksi pada larutan 1. Kemudian yang kedua, efedrin tambah klorbutanolum dilarutkan ke dalam api atau aqua pro injeksi pada larutan 2. Setelah itu, larutan 1 dan larutan 2 dicampurkan sampai homogen. Setelah dicampurkan dan sampai homogen, ditambahkan propilen glikol. Setelah ditambahkan propilen glikol, dimasukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, dilakukan sterilisasi. Kenapa harus disterilisasi? Agar bahan-bahan tersebut dapat terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme. Yang berikut, evaluasi sediaan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sterilisasi. Yang kedua, kejernihan. Yang ketiga, pH atau derajat keasaman. Yang keempat yaitu berat atau volume sediaan. Yang pertama itu adalah sterilisasi. Maksud dari sterilisasi ini adalah proses yang dilakukan untuk menghambat atau membunuh
pertumbuhan mikroorganisme ada pada sediaan tetes hidung. Pemilihan wadah yang pertama yaitu wadah dalam wadah tertutup baik, terlindung dari sinar matahari. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan dilakukan di dalam satu kontainer yang tutup baik. Yang ketiga, jika sediaan steril, simpanlah di dalam wadah yang kedap udara. Yang berikut adalah label sediaan daripada tetes hidung, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, instruksi penggunaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal kedaluarsa. Yang keempat yaitu penyimpanan, kondisi penyimpanan tetes hidung. Yang berikut persyaratan daripada tetes hidung itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, viskositas. Yang kedua, isotonis. Yang ketiga, isohidris. Dan yang keempat adalah larutan tetes hidung harus steril. Yang pertama adalah isotonis. Isotonis mukosa. Iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis. Kemudian yang berikut isohidris, yaitu keasaman atau pH atau keasaman sekresi hidung pada orang dewasa yaitu rata-rata 5,5 sampai 6,5, sedangkan pada anak-anak 0,5 sampai 6,7. Kemudian kenapa tetes hidung harus steril, yaitu untuk menjaga agar obat terhindar dari kontaminasi atau pertumbuhan mikroorganisme. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang tetes hidung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.